UTBK tahun 2021 tak jauh berbeda dengan tahun lalu, di mana dibagi menjadi 2 gelombang. Hari keberapa sebaiknya mendaftar UTBK agar bisa masuk gelombang 1 atau gelombang 2? Atas apa pengaruhnya terhadap nilai UTBK? Ternyata untuk menentukan sebaiknya kapan tes UTBK juga perlu strategi. Simak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya, semoga sehat semua dan persiapan UTBK-nya lebih matang. UTBK tahun 2021 diadakan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama itu diadakan tanggal 12 sampai 18 April. Kemudian ada jeda 1 minggu, dilanjutkan dengan gelombang kedua 26 April sampai dengan tanggal 2 Mei 2021. Jadi setiap peserta UTBK hanya boleh mengikuti 1 kali UTBK, apakah di gelombang 1 atau di gelombang 2. Pelaksanaan UTBK tahun ini tak jauh berbeda dengan tahun lalu, sama-sama dalam situasi COVID. Banyak bimbel yang menyarankan agar siswa mendaftar UTBK jangan di hari pertama. Rata-rata menyarankan di hari ketiga atau keempat. Juga jangan di hari yang terakhir. Alasannya waktu itu mengapa memilih tidak hari yang pertama, tapi antara hari ketiga atau keempat, agar siswa mendapat dalam tanda petik bocoran tipe dan jenis soal-soal UTBK. Dengan begitu, bimbel bisa membimbing kalian untuk membahas soal-soal tersebut. Ternyata saran dari bimbel itu meleset karena pelaksanaan UTBK-nya yang semula hanya 1 gelombang menjadi 2 gelombang. Dan peserta yang memilih hari ketiga atau keempat justru malah kelempar ke UTBK di gelombang kedua yang ada jeda 1 minggunya itu. Memang ada waktu untuk persiapan lebih lama dan diharapkan lebih matang dalam hal mengerjakan soal-soal UTBK. Benar memang kenyataannya ya, soal-soal UTBK di gelombang kedua tidak jauh berbeda tipe dan jenisnya dengan gelombang yang pertama. Dari situ banyak peserta yang merasa senang karena dia dengan mudah mengerjakan soal-soal UTBK. Tapi apa kenyataannya? Hasil UTBK yang tinggi itu justru ada di gelombang pertama. Tidak demikian di gelombang kedua yang mengira lebih mudah dan lebih bisa mengerjakan dengan harapan nilainya lebih baik. Ada 3 jenis soal kan, pertama soal mudah, kemudian soal sedang, dan yang terakhir adalah soal yang kategori sulit yang itu bobotnya lebih tinggi. Nah, yang gelombang kedua ini karena soalnya dianggap mudah dan para pesertanya mengerjakan dengan mudah, maka yang oleh gelombang pertama tadi dianggap sulit, di gelombang kedua ini soal itu menjadi kategori soal mudah yang bobotnya menjadi lebih rendah. Itulah sebabnya kenapa yang gelombang pertama nilainya malah bagus-bagus dan banyak lolos di PTN. Jadi sebaiknya hari keberapa kalian daftar UTBK? Menurut Om ya, sebaiknya kalian mendaftarnya di hari kedua sejak UTBK dibuka. Atau kalau mau hari pertama ya yang sore. Jangan yang hari ketiga atau keempat. Nanti kalian bisa dilempar ke gelombang yang kedua. Mengapa harus memilih yang gelombang pertama atau di hari yang pertama sore atau hari kedua? Kalian lebih punya pilihan tentang tempat UTBK. Karena tahun lalu gelombang kedua saat mendekati hari H pun belum mendapat kejelasan tentang tempat
tesnya. Itu membuat mereka menjadi stres. Kalau tujuannya untuk agar bisa mengintip tipe dan jenis soal UTBK, itu tadi hari pertama daftarnya, tapi sore atau hari kedua. Itu sudah cukup untuk mendapatkan gambaran soal-soalnya. Itulah strategi memilih hari pendaftaran UTBK agar mendapat jadwal UTBK di gelombang pertama dan tempat yang kalian inginkan. Sekedar mengingatkan ya, bahwa jadwal membuat akun LTMPT yaitu tanggal 7 Februari sampai tanggal 12 Maret. Jangan lupa itu ya, karena itu syarat untuk mengikuti UTBK. Kemudian jadwal pendaftaran UTBK dan SBMPTN yaitu tanggal 15 Maret sampai tanggal 1 April. Ingat bahwa pendaftaran UTBK itu berbarengan dengan pendaftaran SBMPTN. Artinya mendaftar SBMPTN, jurusan dan perguruan tinggi yang kalian idamkan itu tanpa nilai UTBK. Lantas patokan untuk memilih itu apa? Ya hasil tryout kalian selama ini. Setidaknya 3 kali tryout yang terakhir itu bisa menjadi ancer-ancer atau patokan kalian memilih jurusan dan PTN yang kalian dambakan. Demikian ya, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.